Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah yang sempat hadir pada sore hari ini. Iya, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah tiada henti-hentinya kita selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita masih diberi kesehatan, kekuatan dan kesempatan oleh Allah untuk kita bertemu dan duduk bersama di majelis Miftahul Jannah setiap Jumat sorenya. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, Nabi sebagai uswatun hasanah dalam kehidupan kita sehari-hari. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, ini merupakan pertemuan kita yang kedua kalinya, ya. Jadi saya tidak bermaksud menggurui ibu-ibu ketika saya berikan kultum ini, tapi tugas saya sebagai penyuluh adalah kita saling mengingatkan, karena saya yakin ibu-ibu lebih banyak tahu daripada saya, ya. Jadi kita sebagai Muslim, kita mempunyai pegangan Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian di dalamnya itu sudah sempurna. Di situ kita diajarkan apa yang harus kita lakukan sebagai seorang Muslim. Dan yang paling utama di sini saya mengangkat tentang tohara, ya, tentang bersuci, ya. Jadi tohara itu artinya bersuci. Jadi ketika kita mau beribadah itu kita harus dalam keadaan suci. Jadi sama halnya kalau misalnya kita mau keluar saja, pergi pesta atau pergi ke rumahnya ibu lurah atau pergi ke rumahnya Pak Camat, kita harus dalam keadaan bersih, kita harus dalam keadaan suci. Nah, apalagi ini ketika kita mau menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Jadi kita harus bersuci dulu, ya. Jadi ini suci ini dibagi. Jadi hukum tahara itu adalah wajib, ya. Wajib sebagai umat Islam kita tahu itu bahwa membersihkan diri itu adalah wajib, ya. Hukumnya wajib. Kemudian bersuci ini ada dua, dibagi dalam dua, yaitu suci secara lahir dan suci secara batin, ya. Jadi kalau suci secara lahir ini adalah suci dari segala macam kotoran atau suci dari hadis atau kotoran yang biasa dihilangkan dengan itu bisa kita bersihkan dengan cara menggunakan air bersih, baik dengan cara berwudu, bisa dengan cara mandi, atau bisa bertayamum, ya. Itu kalau suci secara lahir. Kemudian suci secara batin. Nah, ini kalau batin ini menyangkut dalam diri kita, jiwa kita, ya. Jadi itu kita bersihkan diri kita dari semua perbuatan-perbuatan maksiat, pokoknya begitu, ya. Nah, cara membersihkannya kalau secara batin ini bagaimana? Ada, ya, seorang ulama mengatakan bahwa itu kita lakukan dengan secara bertaubat, ya. Kita lakukan dengan taubat. Ada di sini ada caranya, yaitu yang pertama taubat dengan cara menahan lidah dari melakukan ghibah, ya, atau berdusta. Nah, itu yang cara taubat kedua yang pertama. Kemudian dengan cara taubat yang kedua, yaitu cara tidak mendengki, tidak memusuhi orang lain, ya. Kemudian yang ketiga, taubat dengan cara menghindari orang-orang yang berbuat kejahatan. Jadi tidak apa-apa, misalnya kalau kita tahu itu hal-hal yang tidak bagus, lebih baik kita menghindar, lebih baik kita tidak masuk ke dalam kelompok itu, lebih baik kita menjauh, ya, daripada kita masuk, ya. Kemudian taubat yang keempat, yaitu dengan cara mempersiapkan diri
menghadapi kematian dengan menyesali serta memohon ampun atas segala perbuatan dosa yang telah kita lakukan dan berusaha untuk taat kepada Allah ya. Jadi untuk kultum saya pada sore hari ini yaitu tentang tahara. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Nanti kita lanjut untuk lebih khususnya lagi ya. Iya silahkan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.